Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini insyaallah kita akan memasuki kembali perkuliahan seperti biasanya. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa Robbi zidni ilman warzuqni fahma, Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan entrepreneurship, ya, jiwa wirausaha yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa juga sedikit membahas terkait dengan jiwa kewirausahaan yang ada pada para sahabat. Ya. Agak sulit memang saudara-saudara untuk mendeteksi begitu ya terkait dengan bahasan kita saat ini. Namun paling tidak kita bisa meraba begitu dari pesan-pesan atau pokok-pokok pikiran yang sempat muncul terkait dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan kita hubungkan dengan topik kewirausahaan, begitu ya, yang biasa kita sebut wirausaha itu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, gitu ya. Yang dalam bahasa Arab, gitu ya, mungkin kita lebih mengenalnya dengan bahasa atau istilah tijarah, perdagangan atau jual beli, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menyampaikan pesan begitu ya kepada kita semua, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairam min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Jadi bagaimanapun saudara-saudara, kata Rasulullah SAW, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai itu akan bernilai di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang itu adalah hasil dari kerja keras kita, gitu ya. Tentu saja yang dimaksud adalah sebaliknya, kita tidak disukai, ya, kita tidak diharapkan banyak meminta kepada orang lain lah, begitu ya. Tapi justru kita diharapkan itu adalah melahirkan karya-karya yang kemudian dari sana kita mendapatkan salary, gitu ya,
nafkah atau rezeki. Itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 gitu ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga secara bergiliran, baik dari depan maupun dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Paling tidak saudara-saudara, ini ada dua pesan gitu ya dari potongan ayat yang saya kasih warna merah itu. Yang pertama bahwa kita itu senantiasa dibarengi gitu ya, diawasi sekaligus juga dijaga oleh malaikat yang itu adalah titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap pergerakan kita, setiap aktivitas kita itu senantiasa ada dalam pengawasan, pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah, kalau ini sudah kita yakini, ini adalah puncaknya keimanan seseorang gitu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna abdolal iman, sesungguhnya puncaknya keimanan itu adalah anta'lama, engkau mengetahui, annallaha ma'aka haitsu ma kunta, bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa menyertai hidupmu dimanapun engkau berada. Sehingga karenanya kita akan berdisiplin diri gitu ya, berdisiplin diri untuk menghindari segala kemungkinan berbuat fasik, berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, dan akan senantiasa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk kebaikan. Dan yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan usaha dan tawakal serta ikhtiar kita gitu ya, ikhtiar manusia. Allah tidak akan merubah satu kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada motivasi perubahan dalam dirinya gitu. Jadi ya itulah firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau memang mau berubah ya kita harus mendisiplinkan diri untuk berubah gitu. Ketika kita ingin meraih sebuah cita-cita, maka kita harus mendisiplinkan diri, berikhtiar meraih cita-cita itu begitu. Selanjutnya saudara-saudara, ini baru masuk kepada sifat ya, sifat karakter yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena fokus bahasan kita hari ini adalah terkait dengan wirausaha gitu. Maka saya kira
pesan-pesan ini pun nanti akan kita hubungkan dengan pesan-pesan kewirausahaan, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa sifat dan karakter seorang nabi itu senantiasa memiliki 4 sifat yang wajib, ya. 4 sifat yang wajib, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Ya. Mohon maaf. Sekali lagi, jadi ini adalah 4 karakter atau sifat yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, mutlak adanya pada setiap nabi itu, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Kita bahas satu-satu yang nanti akan kita kaitkan dengan topik kita, yaitu tentang wirausaha. Apa itu yang disebut dengan siddiq, gitu ya? Siddiq itu kalau diartikan secara kebahasaan itu berarti benar, gitu ya. Sodik, orang yang benar. Siddiq itu adalah berarti benar, begitu ya. Nah, kalau dalam bidang dikaitkan dengan topik kewirausahaan, tentu saja seorang yang memiliki sifat sidik, benar, gitu ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah satu kebenaran, maka tentu saja dia akan melahirkan kepercayaan diri, gitu ya, confident. Dan kalau sudah muncul kepercayaan diri, apapun ujian yang ada di hadapannya itu akan dihadapi dengan kepercayaan diri. Gitu. Demikian juga ketika berbisnis, misalkan melakukan usaha, berikhtiar, paling tidak menunjukkan akan sifat-sifat kebenaran tadi. Dia akan berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakannya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga selain berperilaku benar dan jujur karena apa yang diyakininya, begitu ya, terhadap apa yang diyakininya kepada dirinya pribadi, dia juga akan jujur kepada konsumen. Demikian juga kepada pesaing, sehingga usaha yang dijalankannya itu dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Ya, jadi tidak ada di sini penipuan, tidak ada manipulasi. Itu. Nah, demikian juga sidik ini, yaitu selain terkait dengan barang, gitu ya, yang tadi itu saya katakan tidak ada manipulasi, dalam prosesnya juga, proses transaksinya tentu saja setiap orang yang memiliki sifat sidik itu akan jujur dalam hal berkaitan dengan atau pada saat bertransaksi dengan nasabah, gitu ya. Ya, mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang, atau mungkin juga ada cacatnya, gitu kan. Jika ada kelemahan dan cacat pada produk, maka juga disampaikan kepada calon pembeli. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau juga menjalankan usahanya. Gitu. Ini terkait dengan siddiq, gitu ya. Jadi tentu saja sekali lagi siddiq dalam arti ini adalah dihubungkan dengan topik pembicaraan kita, yaitu terkait dengan kewirausahaan.
Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan bertetaplah gitu ya, atau bersahabatlah, atau adalah engkau atau kalian itu ma'as-shodiqin, dengan orang-orang yang benar gitu ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berada dalam lingkungan atau bergaul dengan tukang parfum, maka setidaknya kita akan tertular wanginya gitu ya. Tetapi kalau kita bergaul dengan seorang pandai besi, ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kalaupun tidak terkena cipratan percikan api yang bisa saja kena kulit kita, bisa juga kena ke baju kita yang kemudian mengakibatkan menjadi bolong gitu ya. Setidaknya gitu ya, bau asap daripada besi gitu ya, yang dibakar itu juga akan terkena kepada badan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita semua, kunu ma'as-shodiqin, hendaklah kamu bergaul itu dengan orang-orang yang shodiq gitu ya, dengan orang-orang yang benar. Nah, tentu saja Bapak dan sekalian, saudara-saudara, dalam implementasinya, terutama dalam berwirausaha gitu ya, selain tadi apa yang saya sampaikan, itu tentu ada ketepatan waktu, ada ketepatan melaksanakan janji, ada ketepatan pelayanan. Kalau dalam pembukuan mungkin ada ketepatan dalam pelaporan gitu ya, sampai mengakui kelemahan dan kekurangan, termasuk juga keunggulannya gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama yang dikedepankan oleh para nabi dan para rasul, terutama oleh Rasulullah SAW, itu adalah sikap syidik gitu ya, yang nanti dalam implementasinya tadi dalam perusahaan itu terbukti dengan ya tadi itu, ketepatan waktu, ketepatan berjanji, ketepatan melakukan pelayanan, dan lain-lain. Yang kedua, saudara-saudara, adalah bersikap amanah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara ciri orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa memelihara amanah. Demikian juga dia menunaikan janjinya gitu ya. Apa itu amanah? Amanah itu adalah tanggung jawab kepada diri, masyarakat, dan lingkungan, dalam rangka tentu saja membangun kekuatan diri dan hubungan sosial. Jadi ini adalah menunjukkan kredibilitas gitu ya, kredibilitas seseorang. Dan itu biasanya diawali dari pemenuhan tanggung jawab yang ada di dalam pundaknya gitu ya.
Jadi kalau seseorang mampu memenuhi tanggung jawab yang ada di pundaknya, maka naiklah kredibilitasnya, dan itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang amanah, itu ya. Sehingga di sini saudara-saudara, orang akan semakin percaya kepada orang tersebut. Itu. Dan tentu saja kepercayaan ini sangat penting dan modal yang mendasar bagi orang yang sedang menjalankan sebuah usaha, gitu ya, apapun bentuknya, gitu. Dalam sebuah kata-kata mutiara yang disebutkan bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja, gitu ya. Kalau rupiah itu hanya berlaku di Indonesia, kalau real itu hanya berlaku di negara Saudi, gitu ya. Tetapi kalau kejujuran itu akan sangat berlaku di mana saja, gitu kan, lintas tempat, gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah sikap tabligh. Sikap tabligh, tabligh itu artinya balago, artinya menyampaikan, gitu ya. Artinya dia memiliki kecakapan dalam retorika, memiliki kecakapan menyampaikan ide dan gagasan. Nah, tentu saja dalam dunia usaha, tabligh itu harus diartikan sebagai kecakapan melakukan marketing, gitu ya, melakukan komunikasi dalam rangka untuk menjual produk, gitu. Maka di sini akan melahirkan yang pertama, mampu melatih diri dalam menyampaikan ide dan produk bisnisnya, gitu ya. Bermula dari tadi, gitu ya, dengan karakter sidik tadi, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar, muncul kepercayaan diri. Nah, dari kepercayaan diri itu maka tumbuh dan berkembang, gitu ya. Bagaimana dia mentransformasikan, mengkomunikasikan apa yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran itu, gitu ya. Kalau dalam dunia usaha tentu saja adalah menyampaikan ide dan produk bisnisnya. Kemudian yang kedua, mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran. Kalau dalam dunia dunia entertain, begitu ya. Mungkin dalam dunia entertain itu seorang entertainer yang sejati itu, yang baik itu adalah ketika dia mampu, gitu kan, menutupi keburukan dan kelemahan serta kebobrokan atau mungkin kekurangan, gitu ya, dengan kelebihan dan keunggulan yang ada pada produknya itu, gitu. Artinya begini, seseorang itu akan senantiasa memiliki kelemahan juga kelebihan. Dalam atau di tangan entertainer, gitu ya, bagaimana menyulap agar orang itu tidak pernah melihat kelemahannya, tetapi dia akan senantiasa menonton, menikmati, gitu kan, kelebihan dan keunggulannya, sehingga nyaris tidak ada kelemahan, gitu. Padahal sebenarnya ada kelemahannya, ada kekurangannya, gitu ya. Nah, disinilah fungsinya kosmetik, disinilah fungsinya dekorasi, gitu kan. Itu adalah dalam rangka untuk tadi itu menutup kekurangan-kekurangan yang melekat pada diri seseorang, pada diri seorang artis, dengan kelebihannya yang ada pada diri artis itu.
Gitu. Nah, bagi seorang pedagang tentu saja adalah bagaimana dia mampu mengeksplorasi, mampu menyampaikan, mampu meyakinkan tentang keunggulan produk yang akan dijualnya, gitu ya, produk yang akan dijualnya. Sekalipun ada kelemahan, ada kekurangan dari produknya itu, begitu kan, betul dikomunikasikan, tetapi tidak kemudian menjadikan seseorang itu tidak pede lah, begitu ya, tidak pede dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, gitu. Ya, selanjutnya mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dan dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Jadi ini adalah kepiawaian dalam berretorika, gitu ya, kepiawaian dalam berretorika. Dan yang keempat adalah hal yang paling penting, harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak menghasilkan barang, gitu ya, dia hanya sebagai market, maka dia mampu menjembatani kebutuhan customer dengan kebutuhan pihak perusahaan, sehingga di tangannya kemudian terjalin hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Nah, ini adalah kepiawaian seorang mubaligh, gitu ya, dan ini juga ada pada diri para nabi, para rasul, lebih khusus pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, tentu saja adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, terkhusus Nabi Muhammad, adalah fatonah, yaitu kecerdasan, gitu ya. Jadi dalam perspektif kewirausahaan, tentu saja sifat atau karakter fatonah ini adalah bagaimana dia mampu melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Jadi ketika kita dihadapkan kepada satu barang, satu suasana, suatu keadaan, begitu ya, kalau seseorang yang cerdas itu, dia akan melihat, gitu kan, dari sisi yang berbeda. Nah, mungkin saja, gitu kan, dari sana kemudian dia mendapatkan kreativitas, gitu ya. Jadi orang sudah tahu lah, gitu ya, yang namanya brownies itu adalah seperti itu, gitu ya, dalam arti hanya sekedar panganan yang dibuat, dikukus, kemudian rasanya manis dan lain-lain, gitu ya. Tapi mungkin dalam perspektif seorang yang cerdas, gitu ya, seorang yang fatonah, sebuah brownies kukus itu bisa disulap, gitu ya, dengan kreativitas. Apakah ditambah dengan apa, dicampuri dengan apa, dan lain-lain, gitu ya. Nah, ketika misalkan seorang kita melihat es campur, begitu ya. Es campur itu ya biasa aja, yang namanya es campur itu ada gulanya, kemudian ada santan, kemudian ditambah dengan beberapa
macam jenis buah yang dipotong kecil-kecil dan lain-lain gitu kan, dicampurkan di dalam sebuah mangkok, ditambah es dan lain-lain. Tapi misalkan dalam apa dalam perspektif atau ya orang yang fatonah gitu kan, itu bisa memunculkan kreativitas yang lain gitu ya. Mungkin sekarang namanya sudah lagi tidak es campur, tapi katakanlah dengan es doger gitu kan, tambah dengan karena dia menciptakan di kafenya itu senantiasa pakai musik dangdut misalkan, maka dinamailah misalkan es dangdut gitu kan, dan lain-lain. Ini sekali lagi tadi jadi dia mampu mengeksplorasi gitu kan, mengeksplorasi dari sudut yang berbeda sehingga melahirkan kreativitas. Dari kreativitas itulah kemudian dia melahirkan produk unggulan. Karena produknya unggul, maka konsumen menjadi senang. Dan kemudian apalagi kalau tadi ditambah dengan sidiknya, ditambah dengan amanahnya, ditambah pula dengan bagaimana dia marketingnya itu kan dibalut dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, orang akan tumbuh kepercayaan, itu ya, akan tumbuh kepercayaan. Saudara-saudara pernah mungkin mendengar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyelesaikan satu kemelut, gitu ya, kemelut tentang peletakan Hajar Aswad. Ketika Ka'bah itu dipugar, gitu ya, Hajar Aswadnya itu dicopot dulu. Nah, maka orang bingung, ini Hajar Aswad ini adalah dalam tanda petik barang keramat, gitu ya, menurut mereka. Ini tidak boleh sembarangan orang yang meletakkannya. Nah, siapa yang berhak untuk meletakkan? Itu diskusi sampai panjang, gitu ya. Kebetulan Rasulullah ada di sana. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan ide, udahlah, berikan kepercayaan kepada orang yang paling pertama sekali masuk ke masjid ini esok hari, gitu. Disepakati itu. Nah, itu ya. Dan ini sekira adalah kreativitas Rasulullah SAW, gitu kan, keunggulan Rasulullah SAW, fatonahnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah, ketika itu juga dilakukan, ternyata disepakati, maksud saya, ternyata yang masuk pertama kali ke dalam Masjidil Haram itu adalah Rasulullah sendiri. Maka semua menunjuk kepada Rasulullah, gitu ya. Ya, engkaulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Tetapi Rasulullah SAW juga ingin, gitu kan, apa yang kemarin terjadi sempat muncul saling tuduh, saling tidak memberikan kepercayaan dari suku atau kabilah kepada kabilah yang lain, dari suatu suku ke suku yang lain. Nah, untuk itu maka kata Rasulullah SAW, oke lah, begini, saya letakkan ini Hajar Aswad di atas sorban, gitu ya. Dan kemudian sorban ini silahkan dipegang oleh masing-masing kepala kabilah, sehingga seluruh kepala kabilah itu mengangkat Hajar Aswad ini. Artinya semua senang, gitu kan, terpuaskan dengan keputusan Rasulullah itu. Umar bin Khattab itu ya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin berinfak, tetapi infak saya ini tidak ingin berhenti. Artinya dengan
dengan satu sedekah yang saya berikan, satu kebaikan yang saya berikan. Nah, kebaikan itu ingin terus berlanjut, kata Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Nah, ini kan pemikiran yang luar biasa, gitu ya. Kalau kita kan memberikan sesuatu kepada orang lain, selesai. Tapi Umar bin Khattab tidak mau selesai sampai di sana, gitu. Kita ingin apa yang saya berikan itu terus mengalir pahalanya kepada saya. Kata Rasulullah SAW, habis tak, gitu kan? Maka tahanlah, gitu ya, aslaha barangnya. Kemudian engkau bersedekah dengan dengan hasilnya, gitu ya. Jadi kemudian lahirlah konsep wakaf, gitu. Engkau misalkan begini, engkau misalkan bersedekah itu sebuah tanah. Nah, nanti tanah itu akan ditanami. Dari tanaman itu engkau akan memanen, gitu ya. Dari panen itu engkau kemudian bersedekah. Jadi sepanjang tanah itu melahirkan hasil dan hasilnya dinikmati oleh orang lain, maka sepanjang itu pula kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang memberikan tanah itu. Itu yang disebut dengan wakaf. Demikian juga dengan Utsman bin Affan ketika beliau membeli sumur, gitu ya, di mana sumur itu sangat dibutuhkan oleh orang yang banyak, gitu. Jadi Utsman tidak memberi airnya, tetapi beliau membeli sumurnya dan kemudian beliau sedekahkan, gitu kan, sumur itu, sehingga setiap orang yang mengambil air dari sumur itu dia mendapatkan pahala kebaikan, gitu. Nah, itulah saudara-saudara kreativitas yang ditunjukkan oleh Rasulullah, demikian juga oleh para sahabat. Bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang wirausahawan sejati, itu ya. Artinya beliau itu bukan tipe orang yang katakanlah di awal itu meminta-minta, menunggu-nunggu pemberian orang lain, gitu ya. Ini saudara-saudara, Rasulullah SAW itu kan pernah menggembalakan kambing. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib, dan bahkan menjadi kepercayaan, gitu ya, partner bisnis Khadijah, yang kemudian mengantarkannya menjalin pernikahan dengan Khadijah. Nah, sebagai bukti bahwa Rasulullah itu adalah pengusaha yang cukup sukses, gitu ya. Kita lihat nih, mahar yang diberikan, mahar itu mas kawin ya, mas kawin yang diberikan oleh Rasulullah kepada Khadijah ketika beliau menikahi Rasulullah Ibunda Khadijah, itu berupa 20 ekor bakrah. Bakrah itu adalah unta betina, gitu ya. Karena unta betina itu memiliki harga nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan unta-unta yang lain, termasuk dengan unta pejantan sekalipun, gitu ya. Jadi unta betina yang sedang produktif, itu disebutnya bakrah. Itu dalam pandangan orang-orang Arab itu adalah unta unggulan. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan 20 ekor unta yang kalau hari ini, saudara-saudara, itu ya, kalau hari ini itu kisaran harganya itu sekitar 55 juta. Berarti kalau 55 juta kali 20, ya bisa dihitung sendirilah, 1,1 M, gitu ya. Jadi bukan cuma 10 gram emas, itu kan.
bukan cuman perlengkapan sholat gitu, Al-Quran dan perlengkapan sholat, enggak. Rasulullah itu sampai 20 ekor bakrah itu, yang kalau dinilaikan hari ini sama dengan 1,1. Belum lagi kalau melihat mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Aisyah. Beliau memberikan mahar itu ya ini 500 dirham. Satu dirham itu nilainya 3.965 rupiah gitu ya, kalau di Uni Emirat ya, Uni Emirat. Jadi ini berarti harganya 1,9 M gitu. Nah ini yang terakhir, saudara-saudara, kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu memiliki 7 ekor kuda, ya. Kemudian 6 ekor bigol, 2 ekor himar. Antara himar dan keledai itu sama-sama lah begitu ya. Antara bigol dan himar itu sebenarnya sama-sama keledai, cuman beda jenis saja lah begitu ya. Ada 3 ekor unta tunggangan, kemudian 107 ekor kambing, bayangkan saudara-saudara. Ini seekor ayam jantan dan 5 buah pedang. Kalau pedang tentu saja adalah alat perang gitu ya, alat perang. Kalau seekor ayam jantan ya ini mungkin hanya kesenangan gitu ya, hanya kesenangan. 107 kambing, nah ini adalah cadangan pangan Rasulullah SAW gitu. Cadangan pangan Rasulullah SAW, di samping juga mungkin menjadi bagian daripada usahanya Rasulullah SAW. Dari kambing itu beliau bisa mengkonsumsi dan menjualkan susunya. Dari kambing itu beliau bisa mengkonsumsi dan menjualkan dagingnya. Dari kambing itu juga beliau bisa menjual bulu dan kulitnya, gitu ya. Adapun 7 ekor kuda, 6 ekor bigol, kemudian 2 ekor himar dan 3 ekor unta, itu adalah kendaraan-kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mungkin klasifikasinya hari ini kalau unta itu sama dengan Pajero Sport gitu ya, atau di atas itu Lamborghini gitu ya. Kalau 7 ekor kuda itu mungkin ya sebangsa Innova atau Avanza. Sementara keledai itu adalah kendaraan roda 2 mungkin gitu ya, kalau dikonversikan dengan hari inilah begitu ya. Saya kira itu saudara-saudara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau kita menggali sifat atau karakter para nabi dan para rasul dari 4 sifat saja, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, itu bisa dieksplorasi menjadi sebuah modal untuk berwirausaha. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya seperti itulah begitu ya. Saya tidak begitu yakin gitu ya kalau Rasulullah SAW itu hidup dalam serba kekurangan gitu ya, serba kekurangan. Tapi kalau hidup sederhana ya itu ya sangat mungkin. Tapi kalau serba kekurangan, saya kira ini bisa terhindarkan. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.